perkenalkan, saya Yuni Sarah. Saya berasal dari kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit materi tentang lingkungan pendidikan. Nah, jadi tentu teman-teman udah tidak asing lagi dengan mendengar dengan kata lingkungan pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang lingkungan pendidikan. Dunia pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya perilaku atau mental seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ukuran normatif di sisi lain, proses perkembangan pendidikan manusia tidak hanya terjadi dipengaruhi oleh proses pendidikan yang ada di dalam sistem formal atau sekolah, melainkan lingkungan pendidikan juga ada di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, lingkungan sendiri secara umum dapat diartikan sebagai ruang atau daya benda keadaan makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dan perilakunya. Nah, yang mempengaruhi kelangsungan kepribadian dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Sedangkan pendidikan adalah usaha dan rencana yang mewujudkan suasana belajar yang proses pembelajarannya atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual, emosional, pengendalian diri, akhlak mulia serta keterampilan dan perlakuan yang baik dalam berkomunikasi serta memberikan materi kepada yang dididik. Sehingga lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang memengaruhi terhadap praktek pendidik. Lingkungan pendidikan sebagai makhluk lingkungan, tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Nah, perlu teman-teman ketahui dan ingat kembali bahwa lingkungan pendidikan tidak hanya berada di lingkungan sekolah, melainkan juga berada di lingkungan masyarakat dan keluarga. Lingkungan pendidikan yang berada di keluarga dapat kita sebut dengan lingkungan informal karena berkelangsungan secara ilmiah dan wajar, sedangkan lingkungan pendidikan yang berada di masyarakat itu dapat kita sebut dengan non formal karena tidak bersyaratkan berjenjangan dan berkesinambungan. Sedangkan yang tadi kita sebut di sekolah, lingkungan yang penuh dengan peraturan yang ketat, berjenjang dan berkesinambungan dapat kita sebut dengan formal. Nah, jadi di sini kita akan membahas masing-masing dari lingkungan tadi. Yang pertama itu kita akan membahas tentang lingkungan keluarga, yang dimana lingkungan keluarga ini merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak. Lembaga pendidikan yang bersifat kodrati karena orang tua bertanggung jawab untuk memelihara, merawat dan mendidik agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga disebut juga pendidikan utama karena di dalam lingkungan ini segenap potensi yang dimiliki seorang anak terbentuk dan sebagian dikembangkan di lingkungan keluarga. Nah, jadi lingkungan keluarga ini sangat berperan penting sebagai lingkungan yang pertama dan utama untuk pertumbuhan anak. Lingkungan pendidikan keluarga itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pendidikan prenatal, yang dimana pendidikan prenatal ini dididik saat bayi belum lahir atau saat bayi masih di dalam kandungan. Sesuai dengan perkembangan zaman, biasanya orang-orang banyak melakukan atau mendengarkan musik-musik klasik, bisa juga konsultasi ke dokter secara rutin dan mengkonsumsi nutrisi agar si bayi ini saat lahir bisa lahir dengan selamat dan sehat. Terus yang kedua itu ada pendidikan postnatal, yang dimana bayi atau anak ini dididik sejak pertama lahir hingga akhirnya, yang dimana keluarga atau ibu dari si anak ini mendidik anak ini dari bagaimana caranya tengkurap, minum, makan hingga
sehingga caranya berjalan dan caranya menuntut ilmu. Terus pendidikan ini juga sama dengan pendidikan yang kedua, yaitu bertujuan agar si anak ini nantinya atau besarnya nanti tidak akan susah dalam beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang nantinya akan ia hadapi di dunia luar. Nah, lingkungan yang kedua itu lingkungan pendidikan di sekolah, yang dimana tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pendidikan di sekolah itu mempunyai peraturan yang sangat ketat, yang dimana peraturan ini harus dilaksanakan dan ditaati. Lingkungan pendidikan di sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang atau dilaksanakan pendidik, dan peranan sekolah ini semakin penting seiring dengan perkembangan zaman untuk mempersiapkan generasi muda yang unggul dan cerdas. Ada pun cara yang dilakukan pendidik untuk mendidik anak-anak yang nantinya akan dididik. Pertama itu pengajaran yang mendidik, yang dimana pengajaran pemberani berkarsa dan tanggung jawab serta mungkin kepada siswa untuk berperan di dalam kegiatan belajar mengajar yang bermanfaat, bukan hanya dalam pencapaian siswa di sekolah, tetapi juga bermanfaat untuk membentuk dan memperkuat kebiasaan belajar terus menerus sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. Yang kedua itu peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau PP di sekolah. Hal ini mendidik beratkan kepada bimbingan terhadap perkembangan pribadi melalui pendekatan perorangan dan kelompok BP di sekolah sangat penting, karena bimbingan anak yang biasanya mengalami atau mendapatkan kasus nanti akan diarahkan kepada BP dan BP nanti akan menasehati atau memberi nasihat kepada sang anak ini. Terus lingkungan yang ketiga itu tadi lingkungan pendidikan masyarakat, yang dimana di dalam masyarakat banyak sekali wadah yang menyediakan untuk kita didik atau mengembangkan skill serta didik dan mungkinnya pendidikan non formal yang mencakup ilmu pendidikan yang kita buat seperti organisasi masyarakat yang memberikan pendidikan sosialisasi keagamaan dan banyak hal lainnya. Nah, dalam hal ini peserta didik lebih mampu berinteraksi sosial secara luas, tidak lagi dalam lingkup hal kecil seperti di keluarga maupun di sekolah saja, karena lingkungan masyarakat adalah lingkungan yang mencakup banyak hal secara luas dan juga sangat